Baik, selanjutnya silakan siapa Saya yang Bapak tampil? Nurul, Ibu Pak. Nurul Fadriah ya Iya, dari baik. Univi ya. Terima Silakan kasih Ibu Nurul. Bapak. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Izin share screen. Apakah sudah nampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Habis buka tutup, Bu. Oke, tadi habis kita senam ya, mungkin di materi sebelumnya sudah ada refleksi yang sangat menyenangkan. Semoga untuk mata kuliah di Ibu kali ini lebih tambah semangat ya. Oke, teman-teman. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, baik, selesai. Terima kasih. Nah, untuk materi hari ini terkait mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL ya, yang akan kita bahas yaitu untuk perancangan perangkat lunak dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Oke, sebelum pembahasan di sini Ibu akan memperkenalkan terlebih diri data Ibu ya. Jadi ada bahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu adalah Nurul Fajriah. Jadi kalian bisa memanggil Ibu Bu Nurul gitu ya. Oke, Ibu di sini asal dari Serang. Mungkin di sini ada yang dari Serang? Rumah di Serang, Bu. Rumah di Serang. Bu Suci asal Serang. Serangnya di mana, Bu? Rumah di Bayangkara, Bu, depan Les Semar. Oke, Suci dari sana ya. Oke, salam kenal Suci. Nah, di sini pun ada beberapa background pendidikan Ibu, di mana Ibu juga baru lulus di tahun 2021 di Universitas Budi Luhur di Jakarta. Ibu mengambil jurusan ilmu komputer ya. Kemudian sekarang ini berkecimpung di pengajar. Oke, mungkin itu untuk data diri Ibu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Nah, untuk hari ini pembahasan yang akan kita bahas di sini ada 8 poin. Mulai dari definisi perangkat lunak, kemudian definisi rekayasa perangkat lunak, dan apa sih UML itu? Tadi kita udah melihat judulnya ya, UML itu apa sebenarnya? Tujuannya untuk apa? Dan biasanya diterapkan dalam perusahaan atau dalam organisasi itu seperti apa. Nah, nanti akan Ibu paparkan terkait dengan contohnya penggunaan diagram UML tersebut, dan nanti kita akan sedikit praktek bagaimana nih membuat use case diagram tersebut ya. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan, nah mungkin di sini ada yang tahu nggak kira-kira definisi perangkat lunak itu apa sih? Mungkin boleh mengungkapkan pendapatnya. Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan Dala. Ya, perangkat lunak itu software, Bu, yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah hardware gitu, Bu. Oke, betul ya. Jadi kalau kita sering kenal itu perangkat lunak, bahasanya ya lebih ke software gitu ya. Sekarang banyak sekali software-software yang digunakan untuk membantu proses kehidupan sehari-hari ya. Oke, bagus. Terima kasih Dala. Nah, definisi perangkat lunak itu sendiri tadi yang sudah dipaparkan oleh Dala ya, adalah instruksi atau program komputer yang ketika dieksekusi ini biasanya nanti akan memberikan fungsi yang hasil diinginkan. Artinya gini, ketika mungkin kan kalian sudah sering menggunakan LMS ya. LMS itu kan salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk perkuliahan sekarang ini. Jadi ketika kalian membuka link
LMS tersebut, ketika kita langsung login, maka di sana kan ada instruksi untuk memasukkan username dan password. Nah, itu adalah salah satu contoh instruksinya. Jadi ada yang diinputkan, kemudian nanti diproses, baru nanti akan menghasilkan yang diinginkan di sini. Contohnya, jadi kita bisa masuk ke aplikasi LMS tersebut. Nah, di aplikasi LMS tersebut kan banyak ya fungsinya ya, mulai dari kita bisa absensi di sana, kemudian bisa juga membuka materi, kemudian tugas dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perangkat lunak LMS tersebut sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran di masa sekarang ini ya, yaitu salah satu pengertian perangkat lunak. Nah, juga sebagai dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan program, yaitu untuk definisi perangkat lunaknya. Sementara kalau untuk definisi rekayasa perangkat lunak sendiri, bahwa di sini dikatakan ilmu yang mempelajari teknik dalam pembuatan software, baik dengan pendekatan teknis atau disebut dengan juga engineering approach. Nah, rekayasa perangkat lunak ini biasanya lebih berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi perangkat lunak itu sendiri ya. Jadi mulai aktivitasnya itu menggunakan tools apa nih ketika kita akan membangun perangkat lunak, itu tools apa sih yang akan kita gunakan gitu ya untuk merancang atau membangun si aplikasi tersebut. Dengan yang pastinya adalah sumber daya manusia yang tersedia gitu ya. Nah, di sini adalah salah satunya tools perancangan perangkat lunak. Nah, Ibu di sini akan membahas terkait salah satu toolsnya yang biasa digunakan adalah UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML sendiri di sini adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang biasanya digunakan untuk merancang sistem berorientasi objek. Nah, UML ini dikembangkan atau diciptakan salah satu object management group. Ini di versi awalnya itu ya, atau versi 1.0-nya ini dirilis pada bulan Januari tahun 1997. Nah, jadi UML ini juga bisa didefinisikan atau bisa diartikan sebagai untuk visualisasi, kemudian untuk juga perancangan, untuk pendokumentasian sistem, atau tadi yang telah disebutkan misalnya blueprintnya software gitu ya. Seperti itu untuk penjelasan UML-nya. Nah, tujuannya untuk apa dengan UML ini? Nah, kalau kita misalkan menggunakan UML ini, apa sih manfaatnya gitu ya? Apa sih tujuannya yang ingin dicapai gitu ya? Nah, di sini ada 6 poin terkait dengan tujuan dan fungsi perlu adanya UML ini dalam merancang perangkat lunak tersebut. Nah, di sini akan Ibu jelaskan salah satunya. Yang pertama adalah dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna nih dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Nah, tadi contohnya kita tadi LMS ya. Jadi sebenarnya sebelum adanya sistem gitu ya. Jadi si pengembang ini pasti membangun suatu merancang terlebih dahulu untuk apa sih LMS ini, apa sih permasalahannya. Jadi seperti itu ya. Jadi dirancang dulu bagaimana si program atau aplikasi atau software aplikasi si LMS tersebut. Nah, masih banyak lagi, kemudian bisa juga untuk menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Adapun biasanya nih diagram UML yang sering digunakan sebenarnya banyak ya. Di sini ada use case diagram, kemudian ada activity diagram, kemudian juga ada sequence diagram dan juga class diagram. Nah, untuk hari ini Ibu akan bahas terkait lebih ke use case diagram. Nanti kalau untuk sequence, untuk class nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, apa itu use case diagram? Nah, use case diagram ini adalah satu jenis dari diagram UML itu sendiri ya, atau Unified Modeling Language. Biasanya kalau use case itu untuk menggambarkan hubungan antara si aktor dengan si sistemnya, jadi interaksinya gitu ya. Use case ini menggambarkan interaksi antara kita sebagai pengguna dengan si sistem. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh diagram activity sistem berjalan, karena
kalau untuk merancang perangkat lunak itu kita harus tahu dulu nih sistem yang berjalannya itu seperti apa, nanti baru kita membangun sistem usulannya seperti apa. Jadi apakah ada perbaikan yang akan kita lakukan, kemudian apakah ada pembaharuan, ataukah mungkin ada proses bisnis yang dikurangi gitu ya. Nah, kalau untuk activity diagram ini biasanya lebih menjelaskan ke alur bisnis proses. Nah, di sini ada 3 orang yang akan melakukan atau sistem penilaian karyawan terbaik. Jadi 3 orang terlibat ketika untuk proses penilaian karyawan terbaik. Nah, kenapa sih perlu adanya sistem penilaian karyawan terbaik gitu ya dalam suatu perusahaan? Seperti kita ketahui ya bahwa dengan adanya sistem penilaian karyawan terbaik, maka kita juga telah memberikan menghargai aset. Nah, kalau di perusahaan kan Bapak Ibu teman-teman ya, untuk karyawan itu adalah salah satu asetnya. Jadi perlu dikasih reward gitu ya, perlu dikasih penilaian terbaik juga atas kinerja yang mereka hasilkan gitu ya. Biar karyawan tersebut lebih semangat lagi nih kerjanya, lebih memberikan motivasinya, kemudian lebih menghasilkan karya, kreativitasnya lebih tertuang di perusahaan tersebut. Nah, ini contoh alurnya ini adalah Ibu ambil dari proses penilaian karyawan di salah satu perusahaan PT XYZ gitu ya. Kita samarkan saja namanya ya. Nah, di sini biasanya kalau untuk proses penilaian secara konvensional ini, biasanya kalau staf HRD itu nanti akan nyiapin nih form penilaian karyawannya. Nah, nanti dia akan memberikan ke supervisor masing-masing untuk dilakukan penilaian. Maka si supervisor atau atasan departemen masing-masing ini biasanya nanti akan menerima form tersebut, kemudian akan mengisi form penilaian karyawan tersebut. Kira-kira kandidatnya siapa aja nih yang akan dilakukan penilaian gitu ya. Kemudian nanti kalau udah diisi tuh indikator-indikator penilaian pada form penilaiannya, maka nanti akan diserahkan kembali ke bagian staf HRD. Nah, nanti staf HRD-nya nih akan membaca atau menganalisis apakah karyawan ini memang dapat nilai terbaiknya, apakah misalkan Nurul dapat nilainya terbaik nih karena aktif, kemudian juga kehadirannya bagus, kemudian juga selalu memberikan improvement gitu ya terhadap perubahan di perusahaan gitu ya. Makanya nanti dia akan diberikan apakah naik jabatan ataukah dapat tunjangan akhir tahun gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan datanya sudah terkumpul dan sudah ada laporannya, maka nanti akan diberikan kepada general manager. Nah, general manager ini adalah fungsinya untuk mengambil keputusan kira-kira memang disetujui atau tidak gitu ya. Jadi hasil akhirnya memang ada di tangan si general manager tersebut. Nah, itu terkait tentang activity diagram sistem berjalan, jadi ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk sistem yang usulan biasanya bisa digambarkan atau kita bisa rancang dengan menggunakan use case diagram. Nah, kalau di sini tadi sama ya. Jadi di sini ada staff HRD sama supervisor HRD dan general manager. Nanti akan Ibu jelaskan terkait bagaimana sih kita membuat use case diagram. Nah, ini Ibu akan membuat use case diagramnya ini dengan menggunakan aplikasi Astah Community. Jadi aplikasi Astah Community ini adalah aplikasi gratis ya. Nanti coba kalian untuk lebih memperdalam lagi, artinya bisa nanti kalian praktekkan, nanti pun ada tugas di akhirnya ya. Jadi bisa kalian download, kemudian nanti kalian install, dan nanti akan coba. Karena kalau nggak praktek susah ya. Jadi kalau nggak rancang langsung akan susah. Coba di sini akan Ibu coba untuk pembuatan tadi use case diagramnya seperti apa. Oke, mau tunggu sebentar. Nah, ini adalah salah satu aplikasi Astah Community. Kita tinggal buka saja gitu ya aplikasi Astah Community-nya. Ya, sudah nampil. Apakah sudah nampil untuk tampilan awal? Sudah, Bu. Yes. Betul. Nah, ini ketika kita buka aplikasi Astahnya nih, nanti akan menu utamanya akan seperti ini. Ada mulai dari file, kemudian di sini menu barnya ada edit, kemudian ada diagram dan lain sebagainya ya. Sama halnya seperti umumnya aplikasi. Nah, kalau misalkan tadi contoh studi kasusnya kan kita akan membuat use case diagram ya, Pak. Nah, di sini ada beberapa diagram, kita bisa buat class diagram, kemudian ada statement, ada activity, ada sequence, dan masih banyak lagi ya. Tapi di sini akan Ibu contohkan untuk mendesain atau merancang use case. Kita pilih
use case diagram. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja use case diagramnya ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membangun awal gitu ya, merancang suatu tampilan atau use case diagram tersebut? Yang pasti kita sudah pertama di sini kita pilih membuat batasan atau boundary. Boundary itu apa, Bu? Jadi kalau boundary itu dalam sistem adalah batasan nih, batasan antara sistem dengan pengguna atau user. Nah, ini adalah kita buat dulu batasannya, kalian bisa pilih nanti di menu rectangle. Nah, pilih yang rectangle ya. Nah, ini sebenarnya menu-menunya lengkap nih, tinggal dipilih saja kira-kira mana sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian di sini kalau kita sudah membangun atau membuat si boundary-nya, kita tinggal tentukan kira-kira berapa sih atau siapa saja nih yang menggunakan sistem tersebut gitu ya. Kalau misalkan di LMS kan misalkan di sini ada mahasiswanya, kita bisa login, kemudian ada ibu sebagai dosennya gitu ya, kemudian ada admin IT-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam sistem penilaian karyawan sebenarnya tadi dalam, nah ini untuk aktornya. Aktor, kalian pilih menu aktor, pilih, kemudian langsung saja aplikasikan atau tekan di sini di lembar kerjanya. Nanti akan muncul gambar aktor itu sendiri ya. Nah, ada berapa aktor nih dalam penilaian karyawan tersebut? Nah, tadi ada 3 aktor, mulai dari staf HRD. Kalau misalkan mau merename atau memberi nama si adminnya, tinggal langsung tuliskan saja. Di sini adalah staf HRD. Kemudian siapa lagi yang terlibat dalam sistem? Kita buat lagi. Tadi ada supervisor HRD gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Satu lagi ada general manager gitu ya. Kita tinggal kasih nama aja di sini. General manager gitu ya. Ini sudah. Kemudian dari ketiga aktor ini kira-kira ngapain aja gitu ya, apa aja yang akan dilakukan si ketiga aktor ini. Nah, pertama kita membuat, Bu, bagaimana cara membuat entitas. Nah, di sini ada pilihannya, pilih yang use case. Tinggal klikkan saja, nah nanti akan muncul seperti ini. Sangat mudah ya aplikasinya. Nah, KKRD ini biasanya kelola master data. Ada yang tahu master data? Master itu kira-kira apa sih kalau dalam sistem? Ada yang tahu? Data pokok ya, Bu. Oke, betul, data pokok. Ada lagi? Data pusat. Data pusat, Bu. Oke. Kelola divisi. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi kalau kelola master itu ya tadi data pusatnya ya. Contohnya misalkan kayak kemarin untuk aplikasi LMS-nya nih, datanya adalah kelola master peserta gitu misalkan. Nah, di sana nanti tinggal ada klik master peserta, nanti akan muncul beberapa peserta, misalkan Nurul nih. Oh, namanya adalah Nurul, kemudian tanggal lahirnya berapa, kemudian tinggal di mana dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau udah kelola divisi, kemudian kelola master, kemudian lanjut lagi ke kelola bobot dan kriteria. Nah, bobot ini kan digunakan untuk penilaian karyawannya gitu ya. Dan kriteria. Kalau sudah dirapikan saya. Sebenarnya memang kalau untuk merancang seperti ini harus lebih sabar aja gitu ya. Nanti kalian kalau untuk belajar bisa lebih bagus lagi nih diterapkannya atau di desain. Nah, ini memang harus sedikit sabar aja gitu ya. Kemudian ada kelola apa lagi nih? Oke, kemudian kelola karyawan, karena di sini tadi yang dikelolanya datanya adalah data karyawan ya, untuk dilakukan penilaian karyawan terbaiknya. Oke, kalau sudah ini tinggal dirapikan. Nah, jadi langsung saja ditarik staf HRD ini melakukan kelola master. Dia juga bisa kelola. Oke. Kemudian ini tinggal kelola divisi dan tinggal melingkup ke kelola master ini ya, karena kelola master adalah dari tinggal ditarik aja.
Fungsinya untuk apa? Jadi di kelola master ini ruang lingkupnya misalkan kayak kalian misalkan mengetikkan atau klik login, nanti akan masuk ke menu utama, nanti kelola master datanya, tinggal klik kelola master data, nanti muncul lagi jadi subnya, jadi kelola divisi, kemudian kelola bobot dan kriteria, kemudian juga kelola karyawan. Nah, kenapa perlu adanya kelola divisi? Ada yang tahu? Boleh? Jadi kenapa tuh di setiap perusahaan, kenapa kelolanya kok perlu, divisinya tuh perlu dikelola gitu loh? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Elvi. Agar organisasinya terstruktur. Oke, betul, bagus. Jadi karena kan di perusahaan itu nggak semuanya tidak hanya satu departemen gitu ya, tidak hanya satu divisi. Jadi terdiri dari beberapa divisi, misalkan RP. RP adalah bagian atau divisi dari R&D gitu ya. Jadi ketika diklikkan atau nama RP ini sebenarnya di divisi mana sih gitu kan, bekerjanya di bagian apa gitu ya. Ketika misalkan biasanya kan kalau bos itu nanya si RP di bagian apa gitu kan. Nah, kalau misalkan mungkin staf HRD-nya udah apal ya enak tinggal jawab aja gitu ya. Tapi kalau misalkan biasanya karyawan baru kan di mana nih nyari data RP gitu kan ya, tinggal klik aja data karyawan. Oh, ternyata RP ini ada di kerjanya di bagian R&D gitu ya. Itu juga untuk mempermudah untuk membedakan antara karyawan satu dan karyawan lainnya. Oke, bagus. Terima kasih RP. Sama-sama, Bu. Oke. Kemudian ada apa lagi nih di kelola transaksi? Di kelola transaksi itu kita mengelola kan penilaian karyawannya ya. Penilaian karyawan terbaik. Oke. Nah, ini sebenarnya tinggal dirapikan aja. Nah, fungsinya juga biasanya kalau use case diagram ini untuk apa sih, Bu? Nah, biasanya juga untuk menjabarkan ketika skripsi ya. Biasanya ada sebelum dan sesudah. Artinya misalnya sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan. Nah, tadi kan udah kita jabarkan ya. Bisa kalau sistem yang berjalan itu bisa dijelaskan dengan activity diagram gitu ya. Oke, selain staf HRD ini bisa ngelola master, kemudian kelola transaksi, dia juga bisa melihat laporan gitu ya, laporan. Oke, seperti itu. Nah, ini mengelola transaksi itu yang dikelola adalah penilaian karyawan terbaiknya gitu ya. Kembali kelola laporan. Nah, kalau si supervisor HRD ini tugasnya ngapain gitu ya, bisa ngapain aja di sistem? Oh, ternyata dia bisa kelola user. Oke, kelola user ini kenapa perlu dikelola? Ada yang tahu? Oke, kenapa kelola user ini perlu adanya? Jadi kelola user itu digunakan sebagai hak akses sistem. Artinya misalkan ketika kalian login ke LMS masing-masing ya, kalian kan di sana hanya bisa untuk mengisi absensi, kemudian juga menjawab materi gitu ya, melihat materi, kemudian juga mengerjakan tugas gitu ya. Tetapi kalian tidak bisa mengedit. Mengedit di sini bukan berarti tidak bisa mengedit jawaban gitu ya. Kalau untuk mengedit jawaban bisa. Tapi kalau misalkan untuk mengedit misalkan due date-nya gitu ya, due date-nya yang misalkan sudah di saving nih besok jam 12 udah ditutup gitu ya, udah di close gitu. Tetapi kalian mau coba-coba nih biar due date-nya, karena saya belum ngerjain gitu ya, saya due date-nya jadi nanti malam deh. Nggak bisa ya, karena fungsinya kelola user itu yang bisa mengelola ya admin itu sendiri gitu ya. Nah, kalau di supervisor HRD di sini dia bisa mengelola user, jadi menentukan kira-kira siapa aja yang membuat atau menginputkan data penilaian karyawan tersebut gitu ya. Kemudian dia juga bisa melihat laporan. Nah, kalau si general manager ini ngapain? Oh, dia bisa melihat laporan gitu ya. Jadi dengan adanya sistem gitu ya yang diusulkan, dia tidak perlu telepon kring gitu. RP, mana nih laporan penilaian karyawan terbaik bulan ini gitu ya. Tidak perlu misalkan seperti itu. Jadi dia tinggal login aja, langsung bisa menilai. Oh iya, di sini udah ada penilaiannya, indikatornya sudah memenuhi atau belum. Jadi bisa langsung memberikan keputusan atau mengambil keputusan. Apakah misalkan RP karena kerjanya bagus nih, sering memberikan improvement gitu ya, rajin juga nih, nggak pernah bolos gitu, nggak pernah absen gitu ya.
maksudnya nggak hadir, jadi hadir terus, jadi makanya dia RP diberikan naik jabatan gitu, seperti itu ya. Nah kalau misalkan sudah, ini sebenarnya bisa lebih rapih ya, nanti coba kalian terapkan di rumah, nanti di sesi akhir ada tugas nih biar nanti nyoba, karena kalau nggak nyoba penasaran nanti ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita tinggal Bu mau disimpan, tinggal disimpan aja gitu ya. Misalkan di sini ada fungsi file, tinggal di save aja. Seperti itu ya. Nah, misalkan mau disimpan di mana nih? Oke, misalkan ini adalah use case diagram usulan gitu ya. Tinggal di save aja. Nah, coba kita buka ada enggak gitu ya. Sudah tersimpan belum filenya project tersebut? Kita tinggal cari. Jadi nyimpannya di mana gitu ya. Nah, ini ternyata ada nih. Tadi kita membuat use case diagram usulan. Coba dibuka. Nah, ini kan bisa diedit lagi gitu ya. Bisa diedit lagi atau bisa menambahkan lagi. Kalau mau menambahkan use case tinggal ditambahkan aja. Nah, Bu, tapi kan kalau untuk disimpan by project gitu ya, gimana Bu cara nempelin ke, misalkan kita mau bikin makalah skripsi gitu ya, bisa. Di sini juga aplikasi Asta di sini juga menyediakan untuk format JPEG. Jadi kalian tinggal pilih tools, kemudian simpan, ada di sini as PNG, kemudian JPEG dan lain sebagainya. Misalkan di sini kita simpan dengan PNG. Oke, misalkan di save. Oke, coba kita buka, tersimpan enggak gitu ya. Oh iya, ini ada. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya gitu. Jadi kalau misalkan ngambil gambar, biasanya ngambil gambar dari internet kan pecah-pecah gitu ya, lebih baik kita desain sendiri, hasil karya sendiri. Nah nanti ini lebih bagus, tapi memang gambar ibu agak kurang bagus ya, agak kurang rapi. Nanti bisa kalau latihan bisa lebih rapi lagi gitu ya. Nah itu untuk si penerapan aplikasi Asta. Nah oke, untuk aplikasi Asta mungkin ada yang ditanyakan. Sebenarnya tidak hanya Asta ya, ada juga EA atau Enterprise. Nah biasanya tergantung selera lah ya, mau menggunakan yang mana. Nah untuk pembelajaran, untuk link pembelajarannya ya bisa kalian lihat, karena kan biasanya lebih mempermudah nih, biar nggak, biasanya ibu selalu di WA ini, Bu, mana Bu, minta dong PPT-nya gitu ya. Nah sekarang ibu memberikan kemudahan nih ke mahasiswa biar nggak usah WA malam-malam gitu ya, WA malam-malam cuma untuk minta link materi hari ini. Nah nanti ibu sudah siapkan di sini linknya, tinggal dicari aja blog Ibu Nurul gitu ya. Nah ini nanti linknya akan muncul di sini. Nah ini untuk materi hari ini kan bisa dibaca di rumah gitu ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum paham atau dan lain sebagainya, bisa di forum diskusi seperti di bawah komentar seperti ini. Nah ini lengkapnya tadi udah ibu jelaskan, mulai dari pengertian UML, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada diagram. Nah sebenarnya ada beberapa simbol, kemudian juga tadi ya, ini untuk use case diagram penilaian karyawan yang diusulkan seperti apa. Nah nanti nextnya sekuen insya Allah kita ibu jabarkan di sesi selanjutnya ya. Oke, nah di sini, tapi di sini ibu punya oleh-oleh nih, biar nyoba gitu ya, gimana sih cara membuatnya. Nah di sini ada 3 studi kasus, kalian bisa pilih. Coba nanti kalau misalnya udah install si aplikasi Astanya, bisa langsung dikerjakan gitu ya. Nah ini di sini ada 3 studi kasus, mulai dari buatlah use case diagram. Di sini contohnya untuk aplikasi ojek online. Jadi kalian itu ketika memesan aplikasi ojek online itu gimana sih tahap-tahapnya? Nah itu coba kalian gambarkan atau tuangkan menggunakan use case diagram. Atau kalian bisa membuat dengan activity case diagram. Contohnya untuk login e-learning atau LMS gitu ya. Gimana sih tahap-tahapan ketika mau menggunakan LMS tersebut? Yang pasti kan kita pertama buka e-learningnya seperti apa gitu ya. Coba nanti dijelaskan di tugasnya gitu ya. Kemudian ada juga untuk pendaftaran mahasiswa baru
secara online. Nah, nanti kan kalian anggaplah flashback ke belakang nih ya. Ketika kalian daftar sebagai mahasiswa itu prosesnya atau tahapnya seperti apa gitu ya. Nah, coba silahkan dipilih mau yang mana nih tugasnya. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan ke LMS masing-masing. Nanti akan Ibu cek. Nah, itu untuk si tugas use case diagram maupun activity diagram. Oke, itu udah. Kemudian, nah di sini sampai sini ada yang tanyakan, mungkin biar nggak bosen gitu ya, Ibu punya salah satu analisis video. Coba disimak, kira-kira hubungannya apa sih rekayasa perangkat lunak sebelum dan sesudahnya? Bu, tidak usah lama-lama ini videonya ya. Oke, nanti silakan. Waktunya. Oke, terima kasih. Oke, nah nanti itu tadi video analisis hubungannya dengan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi sebelum adanya sistem, kita harus manual dulu gitu ya, beli dan kemudahannya. Oke, sampai sini untuk sesi pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih.